Kembali lagi, kadang device ini ada yang beranggapan bahwa sebagai lifestyle, gaya-gaya hidup seperti, oh kalau nggak pakai Exum nggak wah. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Hanif dari Wakil Ketua Komunitas Surabaya Mechanical Mod. Komunitas Surabaya Mechanical Mod sendiri dibentuk pada tanggal 11 Juli 2017. Saat ini Surabaya Mechanical Mod terdiri dari 68 orang, dengan saya sendiri sebagai wakil ketua dan 7 orang ada admin. Komunitas SMM sendiri itu berawal dari ngopi-ngopi, cangkruk, dan teman-teman sendiri dengan pengguna vapor yang sama, yaitu Mechanical Mod sendiri. Jadi kita terbesit untuk membuat sebuah perkumpulan atau sebuah wadah bagi teman-teman yang menggunakan Mechanical Mod. Jadi pada tahun 2017 itu kita sebagai salah satu belum ada komunitas yang menaungi pengguna vape, terutama Mechanical Mod itu sendiri gitu. Jadi teman-teman sendiri itu untuk dasar dari pengguna, dasar dari SMM itu sendiri itu menggunakan Mechanical Mod. Jadi teman-teman SMM sendiri itu pasti menggunakan Mechanical Mod ketika bergabung dengan komunitas SMM gitu. Dari teman-teman kita dari SMM sendiri itu adalah pengguna Mechanical Mod. Jadi untuk teman-teman vapers dari luar atau mungkin dari anggota kita sendiri yang mungkin masih awam dari pengguna Mechanical Mod, kita sebagai salah satu komunitas Mechanical Mod ini menjadi salah satu sumber inspirasi atau sumber pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin masih awam dalam menggunakan Mechanical Mod itu sendiri gitu. Jadi teman-teman dari teman SMS sendiri sebelum ada komunitas ini, mereka ingin ada sebuah wadah sebagai teman-teman yang ingin menggunakan Mechanical Mod. Jadi dari anggota sendiri itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman atau sumber pengetahuan bagi teman-teman sendiri yang ingin menggunakan Mechanical Mod seperti itu. Jadi gunanya kita ada komunitas ini menjadi wadah, menjadi sumber bagi teman-teman yang ingin tanya seputar Mechanical Mod seperti itu. Dari saya sendiri, kenapa saya bergabung dengan SMM, karena pada saat itu saya sudah menggunakan Mechanical Mod, Vigot dulu, pakai Vigot. Jadi saya mungkin masih belum ada teman-teman yang link, intinya link kita saya nggak punya link bokep. Ya, link bokep. enggak. Jadi saya belum ada teman-teman dari pengguna vape itu sendiri. Jadi masih sedikit teman-teman vape saya. Jadi saya ingin cari teman, cari komunitas mana sih yang bergerak di bidang vape. Lalu saya temukan pertama kali ini Surabaya Mechanical Mod. Kebetulan saat itu saya juga menggunakan Mechanical Mod sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Surabaya Mechanical Mod. Yang membuat komunitas Surabaya Mechanical Mod itu untuk bertahan sampai sejauh ini panjang ceritanya untuk dijelaskan. Namun intinya tetap menjaga silaturahmi dengan saling tukar pikiran, sharing-sharing, baik tentang mecha ataupun suatu komunitas lain, baik elektrikal ataupun lainnya. Baik suka duka itu setiap komunitas biasanya pasti mengalami pasang surut, suka duka itu pasti ada.
Sukanya itu kita bisa memperkenalkan kalau kita punya berbeda pertemanan agama juga banyak dalam suatu komunitas itu kita bisa membangun ibaratnya silaturahmi dengan vapers lainnya, toleransi, tidak memandang agama ataupun kasta. Yang dilakukan Surabaya Mechanical Mode sejauh ini, kita sering mengadakan charity, bakti sosial, dan berbagi lainnya untuk sekiranya bersama dengan vapers lainnya untuk orang yang tidak mampu aja. Event-event kita sering mengadakan seperti lomba CC, terus cloud trick, dan event-event lainnya. Untuk seperti mengadakan giveaway, talk show, dan sharing lainnya. Anniversary juga. Perkenalkan, nama saya Baik dari Surabaya Mechanical Mode. Saya berfungsi sebagai penanggung jawab di SMM ini. Kita lihat perkembangan vape kan sangat luar biasa banget di Indonesia. Tentunya dengan berbagai inovasi terkini ya. Contohnya lagi booming ini masalah pot system yang lagi booming. Jadi kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah kalau kita pingin mobile, pingin yang simple thing, kita pakai pot. Kalau maunya kita lagi ke komunitas, contohnya di Surabaya Mechanical Mode, ya otomatis kita pakai mecha. Terus kalau maunya kalau jumpa fans, seperti dengan artis-artis gitu ya, kita pakai sewajarnya aja. Biasa. Ada di Bapens dong, gila dong. Ada ATM-nya dong. Oh, pasti dong. Kembali lagi, kadang device ini ada beranggapan bahwa sebagai lifestyle, gaya-gaya hidup seperti oh kalau nggak pakai XM nggak wah gitu loh. Tapi pada kehidupan nyatanya banyak kok mereka yang masih menggunakan pot-pot jadul, mod-mod jadul yang pertama keluar. Jadi kita sesuaikan aja dengan convert kita. Kita kalau mau nyaman pakai mecha, just do it gitu. Kalau mau menggunakan elektrikal yang harga wah, just do it. Kenapa nggak gitu aja kok repot? Kita sampul. Oke, bagaimana Anda memilih liquid vape untuk dikonsumsi? Ini saya paling suka ya. Intinya saya itu suka susu. Ya, susu itu gimana, Mas? Oh, susu gini. Nah, jadi basicnya saya suka yang creamy. Contohnya kayak susu. Jadi basically kalau untuk penggunaan daily use, saya biasanya menggunakan yang berbau-bau dengan ada campuran susunya. Kalau untuk mungkin selingan aja, biasanya ke fruity lah. Biasanya. Betul sekali. Jadi sesuaikan lidah. Betul. Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang industri liquid, tidak ada yang liquid ini yang tidak bagus atau yang buruk. Semua produk dalam negeri ini wajib kita dukung. Jadi intinya, mari kita dukung apapun jenis liquid yang beredar di Indonesia selama itu legalitasnya ada, terutama yang bercukai. Mari kita kunjung bersama. Jadi nggak ada istilah, oh ini nggak enak, ini nggak enak. Semua enak kok, depend of you. Betul kan? Tergantung kita. Kita habit, kebiasaan kita, terkadang kita pakai creamy, bolehlah kita cenderung di satu liquid. Tapi kan bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk menggunakan liquid. Oh, terima kasih. Oke, saya Dwi, saya dari komunitas Surabaya Mechanical Mode, saya sebagai member. Untuk pendapat saya pribadi ya, saya sebagai komunitas, saya berterima kasih pada pemerintah, sangat-sangat berterima kasih karena liquid bercukai, berarti liquid sudah dilegalkan. Untuk saya pribadi, saya bangga banget untuk membawa liquid ini kemana-mana. Jadi
mau ketemu aparat atau polisi atau sebagainya, saya nggak khawatir karena liquid ini sudah dilegalkan oleh pemerintah. Untuk sisi positif sendiri, saya senang karena liquid bercukai, berarti liquidnya yang harus kita beli itu bercukai. Kalau yang non cukai kita jangan beli karena kita nggak tahu juga isinya apa, karena yang bercukai otomatis sudah lolos dari uji tes dari pemerintah juga. Untuk dampak negatifnya, dengan adanya cukai, menurut saya dari komunitas dan saya pribadi sendiri, dari segi harga yang sama, liquid misal 60 mili dengan cukai 57% dengan harga yang sama, otomatis brewer akan menurunkan dari segi rasa ini yang dulu non cukai dengan sekarang yang sudah bercukai itu bakalan diturunkan rasanya. Itu yang menurut saya sebagai dampak negatifnya. Perkenalkan, nama saya Mas Bro dari komunitas Surabaya Mechanical Mod. Black campaign itu sudah biasa ya, bila mana ada sesuatu yang baru dan ada yang merasa dirugikan, itu pasti akan timbul iri, dan kami akan terus berjalan untuk melanjutkan perjuangan kami anak-anak vape dari komunitas Surabaya Mechanical Mod untuk mengedukasi orang-orang yang belum tahu. Kami dari Surabaya Mechanical Mod dalam menyikapi hal ini tentu agak repot juga ya, karena banyak yang belum tahu tentang vape, dan itulah fungsinya dibentuk suatu komunitas untuk memberitahukan kepada mereka-mereka yang belum mengerti, dan kami ajak untuk mengerti bahwasanya vape tidak berbahaya dan vape legal untuk dikonsumsi. Kalau untuk komunitas kami sendiri, untuk dampak black campaign sebenarnya nggak ada sama sekali ya, sebenarnya nggak ngefek. Justru yang kami sangat-sangat sesali itu untuk pihak-pihak kayak distributor, brewer, toko, itu yang sangat tidak diuntungkan dalam hal ini. Jadi terus kita maju, kita lawan, kita benarkan isu-isu yang nggak benar itu, bahwasanya vape bisa dikonsumsi dan legal. Menurut saya pandemi ini sangat-sangat sulit sekali. Kita sebagai komunitas juga menjaga juga, mengikuti aturan dari pemerintah untuk tetap stay di rumah, tetap terapkan social distancing, selalu jaga kebersihan. Itu sangat-sangat susah sekali karena kita dulu sebelum wabah sendiri belum pernah atau jarang melakukan itu. Jadi yang penting dari komunitas ini sendiri, kita tetap mengadakan sosialisasi intern, tentunya tetap dengan protokol-protokol yang harus dijalankan. Contohnya menggunakan masker, Lalu Menggunakan hand sanitizer, selalu cuci tangan. membasuh muka, telinga, hidung, dan mata, lalu Wudhu. gitu ya protokolnya. Ya intinya tetap menjalankan protokol-protokol yang tentunya kita tetap share. Jadi setiap ada perkembangan apapun yang mengenai COVID-19, kita selalu share di dalam komunitas itu sendiri. Yang intinya supaya kita ini keep fight, dan juga tetap menjaga kesehatan diri sendiri. Ataupun mungkin kita terkena, tapi yang ditakutkan kan dampak kita terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak ayolah kita sama-sama menjaga, dan itu yang saya tanamkan ke dalam komunitas ini. Jadi tetap menjaga protokol-protokol, kita tetap update mengenai tentang COVID-19 ini, perkembangannya dan segala hal yang berkaitan dengan COVID-19. oke, tepuk tangan buat teman dong. Aku mau nggak tepuk tangan.
Untuk teman-teman saya dari Surabaya Mechanical Mode, saya berharap teman-teman bisa saling bersinergi, saling bertukar informasi, dan saling kompak untuk mendirikan SMM sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa ajak teman-temannya, bisa yang belum berkomunitas bisa diajak ke komunitas biar biar pengguna vape itu bisa lebih tahan lama. Jadi ada teman-teman mungkin dari customer saya juga mungkin nggak berkomunitas, tapi dia nggak lama nge-vape-nya gitu, langsung berhenti biasanya karena nggak ada temen. Jadi saya berharap mungkin ada teman-teman yang punya teman dekat bisa diajak ke komunitas SMM. Untuk teman-teman vapers di luar yang mungkin masih belum berkomunitas, mungkin ada dari teman-teman yang nggak berminat untuk gabung di komunitas, mungkin karena kesibukan kerja dan lain-lain. Saya berharap jaga nama baik vape, jaga citra vape itu sendiri biar kita tidak dipandang sebelah mata oleh ke masyarakat luar. Jadi seperti itu. Nah, untuk industri sendiri saya berharap mungkin bisa terus maju, bisa terus berkembang agar teman-teman mungkin ingin mencoba vape bisa mencoba vape dan juga mungkin teman-teman yang ya kalau kita nggak ada vape store, nggak ada industri vape, ya mau belanja liquid kemana, ya akhirnya nanti kembali ke rokok seperti itu. Jadi saya berharap industri vape tetap terjaga dan tetap langgeng sampai kapanpun. Dan juga untuk komunitas-komunitas saya berharap terus tetap bersinergi, terus tetap awet, pokoknya pertemanannya, berkomunitasnya tetap awet agar nggak ada perpecahan, dan juga kita bisa saling bertukar pikiran terus seperti itu. Saya Hanif, Wakil Ketua Surabaya Mechanical Mode. Why smoke if you can vape? Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.